kembali lagi di video pembelajaran Praba TV. Kita masih membahas bab vektor dan kali ini kita akan membahas beberapa subbab. Di sini ada penulisan dan notasi vektor dan nanti ada vektor pada bidang dan vektor pada ruang. Kita bahas untuk yang pertama. Kita mulai dari penulisan dan notasi vektor. Sebelum masuk ke notasi vektor, kita di sini akan mengetahui cara menggambar vektor. Nah, vektor itu dinyatakan oleh ruas garis berarah. Ruas garis dan dia berarah. Maka nanti ruas garisnya ada tanda panahnya di salah satu ujungnya. Nah, seperti ini. Ujungnya bisa di sini, bisa juga di sini, ya. Nah, yang di sini ini disebut dengan pangkal atau titik pangkal ya, yaitu apa? Titik awal atau titik tangkap sebuah vektor. Ada yang mengatakannya titik awal atau titik tangkap gitu. Kemudian yang ujung sini ini adalah titik ujung. Titik ujung atau titik terminal dari sebuah vektor, dari vektor ini. Kemudian dari titik pangkal ke titik ujung ini yang kita sebut dengan panjang vektor, yaitu besar atau nilai sebuah vektor. Oke, untuk notasi vektor. Di sini ada vektor, titik pangkalnya adalah A ya, titik ujungnya adalah B. Maka kita sebut vektor ini adalah vektor AB. Oke. Lalu untuk vektor yang ini, vektor apa? Titik pangkalnya adalah titik B, titik ujungnya adalah titik A. Maka vektor ini disebut dengan vektor BA. Jadi kita menyebutkannya dari titik pangkal ke titik ujung gitu ya. Di sini vektor AB, yang ini, yang oranye, vektor BA. Nah, penamaan vektor bisa juga menggunakan huruf kecil, tidak selalu menggunakan huruf besar. Bisa menggunakan huruf kecil yang diberi tanda panah atau garis di atas atau di bawah huruf-huruf tersebut, atau bisa juga hurufnya itu ditebalkan. Nah, kalau yang seperti ini tadi menggunakan huruf kapital, penamaannya dari titik pangkal ke titik ujung, dan di atas huruf-huruf ini diberi tanda panah. Nah, di sini bisa juga menggunakan huruf kecil. Contohnya nih, huruf C kecil atasnya dikasih tanda panah, atau C kecil di atasnya pakai garis gitu ya. Tidak ada panahnya, ini juga bisa. Atau di garis bawah bisa juga, atau bisa juga tidak ada garisnya tetapi dicetak tebal seperti itu. Nah, vektor pada bidang. Vektor pada bidang ada juga menyebutkan vektor pada R2 gitu ya. Ini menyebutkannya R2 bukan R kuadrat. R2. Vektor pada R2 artinya vektor pada bidang. Nah, di sini ada vektor. Vektor A. Vektor A komponennya bagaimana cara mencarinya? Nah, vektor A ini, ternyata komponennya adalah 5 dan 2. 5 ini menunjukkan arah ke kanan atau arah ke kiri. Jadi yang atas ini ya, menunjukkan arah ke kanan jika dia positif atau arah ke kiri jika dia negatif. Sedangkan yang 2 ini letaknya, komponen yang ada di bawah ini adalah menunjukkan arah ke atas atau arah ke bawah, tergantung dari positif negatifnya. Jika dia positif maka arahnya ke atas, kalau negatif arahnya ke bawah. Nah, ini 5-nya positif, 2-nya positif. Kenapa? Nah, kita lihat di sini. Kita melihatnya dari titik pangkal ya, dari titik pangkal. Ini kan 5-nya itu positif, berarti arahnya ke kanan. Ke kanan, nah ini. Maksudnya ini dari titik pangkal 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 ke kanan, kemudian 2-nya ini positif, maka ke atas. Habis ke kanan terus ke atas. 1, 2. Nah, seperti ini. Jadi kita menghitungnya itu dari kanan atau kirinya dulu, kemudian atas atau bawah. Jadi kalau kita berbicaranya sumbu gitu ya, berarti sumbu X-nya dulu baru sumbu Y-nya gitu. Nah, kalau kita lihat untuk vektor yang B bagaimana? Untuk vektor yang B, kita akan melihatnya dari titik pangkalnya dulu. Dari titik pangkalnya ke kanan atau ke kiri gitu kan. Nah, berarti ini kan ke kanan karena ujungnya ada di sini. Maka ini ke kanan berapa? 1, 2,
3. Berarti ke kanannya 3. Dia positif ya. 3, 1, 2, 3, 4. Maka 3, 4. Nah, B-nya itu 3, 4. Vektor B-nya. Bisa juga kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. 3,4 atau 3i ditambah 4j gitu. Untuk vektor yang C. Nah, vektor yang C ini dari titik pangkal berarti kita menghitungnya kemana? Kanan atau kiri? Ke kiri. Jalan ke kiri karena titik ujungnya ada di sebelah sini. Ke kiri. Berapa? 1, 2, 3, 4. 4 berapa? Kemudian ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini 4 berarti 4-nya ke kiri berarti kan negatif 4. 5-nya ke atas berarti positif. Negatif 4, 5. Maka vektor C-nya negatif 4, 5. Nah, bisa juga kita tuliskan vektor C sama dengan negatif 4,5. Atau vektor C-nya sama dengan negatif 4i ditambah 5j. Ya. Karena di sini hanya ada 2 pada bidang ya, maka hanya ada 2. Di sini kita menggunakan I dan J. Ada vektor D di sini. Dari titik pangkal di sini kita menghitungnya kemana? Ke kanan. Ke kanan 1, 2. Berarti 2 ya, di sini positif karena ke kanan. Kemudian ke bawahnya 1, 2, 3. Maka negatif 3. Nah, di sini vektor D-nya 2, negatif 3. Atau 2, negatif 3. Atau bisa juga dituliskan 2i dikurang 3j. Ya, 2-nya positif, 3-nya negatif. Vektor E. Vektor E di sini dari titik pangkal kita hitungnya ke kiri. 1, 2, 3. Maka nanti negatif 3. 1, 2, 3, 4. Negatif 3, 4. Negatif 3, negatif 4 ya. Karena ke kiri dan ke bawah. Negatif semua. Negatif 3, negatif 4. Vektor E-nya bisa juga dituliskan negatif 3, negatif 4 atau negatif 3i dikurang 4j. Nah, yang terakhir ada vektor F di sini. Vektor F berarti kita menghitungnya gimana? Kita lihat. Ternyata di sini, dari titik pangkal, kan kita menghitungnya yang horizontal dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Maka nanti di sini positif 5. Kemudian ini kan nggak ke atas, nggak ke bawah gitu ya. Dia bentuknya adalah garis lurus searah sumbu Y. Maka nanti di sini vektor F-nya adalah 5, 0 gitu. Karena dia tidak ke atas, tidak ke bawah. Bisa juga dituliskan 5,0 atau 5i. Nah, kenapa nggak ada J-nya? Karena 0 di sini. Jadi 0J sama aja kan? Jadi tidak perlu kita tuliskan. Nah, penulisan yang ada di sebelah kiri ini biasa kita sebut dengan vektor kolom. Nah, vektor kolom itu cara penulisannya seperti ini. Kemudian yang di tengah ini adalah vektor baris. Seperti kita menuliskan titik koordinat gitu ya. Ini vektor baris. Sedangkan yang paling kanan ini vektor basis. Jadi ada I dan J-nya. Ini untuk vektor pada bidang atau pada R2. Kalau tadi dari menggambar, kita diminta untuk menuliskan vektornya. Nah, lalu bagaimana jika sekarang kita diminta untuk menggambar vektor-vektornya? Kita di sini ada beberapa vektor. Vektor PQ 74. 74 berarti kita tentukan misalkan titik pangkalnya di sini. Misalkan titik pangkalnya di sini ya. Nah, di sini. 7, 4, 7 positif berarti kemana? Ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sini ya. Kemudian 4 berarti ke atas. 1, 2, 3, 4. Karena positif semua ke kanan dan ke atas. Maka titik pangkalnya ada di sini. Titik ujungnya ada di sini. Maka kita tarik dari titik sini yang menjadi titik pangkal ini ke titik ujung. Nah, kita dapatkan vektor PQ di sini. Kita tuliskan vektornya di sini berarti PQ gini ya. Nah, sesuai dengan yang diketahui. Kemudian yang kedua ada vektor V negatif 5,2.
Negatif 5, misalkan kita tentukan titik pangkalnya di sini. Negatif 5, maka ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Negatif 5. 2, 2-nya positif, berarti ke atas atau ke bawah? Ke atas. 1, 2. Nah, kita dapatkan titik pangkalnya di sini, titik ujungnya di sini. Kita tarik dari titik pangkal ke titik ujung. Nah, ini vektor V-nya. Kemudian, ada vektor MN, 4I dikurang 6J, 4I. Kita tentukan titik pangkalnya misal di sini. Karena 4I, 4 positif, maka kita ke kanan. 1, 2, 3, 4. Kemudian, dikurang 6J, 6-nya itu negatif, maka ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Titik pangkal di sebelah sini, titik ujungnya di sini, kita tarik garis lurus. Ini adalah vektor MN. Oke, yang terakhir kita ada vektor S. Negatif 8, negatif 3. Kita tentukan titik pangkalnya di sini, ya, negatif 8, maka ke kiri. Banyak 8 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian negatif 3, maka ke bawah. 1, 2, 3. Kita tarik garis lurus dari titik pangkal ke titik ujung. Nah, ini adalah vektor S. Nah, di sini nggak pakai garis ya, karena di sini sudah ditebalkan. Nah, kalau kalian akan menggambar vektor, ini tidak perlu dituliskan pada lembar jawab kalian, tidak apa-apa ya. Ini hanya untuk bantuan saja. Nah, ininya tuh nggak perlu. Ini hanya sebagai bantuan saja. Jadi langsung gambar vektornya, ya, ruas garis berarahnya. Oke, setelah ini kita pelajari vektor pada ruang atau pada R3. Vektor pada ruang atau di sini vektor pada R3. Kalau tadi pada bidang adalah R2. Karena kita berbicara pada ruang, vektor pada ruang, maka di sini nanti ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kalau tadi yang R2 hanya X dan Y saja ya, karena pada bidang. Nah, di sini ada sumbu X, ada sumbu Y, ada juga sumbu Z. Nah, jadi di sini nanti ada kalau sumbu X gitu ya, di sini depan, belakang, terus sumbu Y kanan, kiri, sumbu Z-nya adalah atas, bawah. Nah, di sini dimana kalau sumbu X depan itu untuk yang positif, belakang untuk yang negatif. Y yang kanan positif, yang kiri negatif. Z yang atas positif, yang bawah negatif. Nah, di sini ada satu vektor, yaitu vektor P, yang komponennya 2, 4, 5. Jadi ini adalah X, ini adalah Y, dan ini adalah Z, gitu. X-nya 2, 2 berarti dia positif, berarti dia di depan. Nah, di sini 2-nya. Kemudian Y-nya 4, Y-nya 4 di sini. Kemudian Z-nya bagaimana? Z-nya 5, positif, maka di sini. Nah, karena kita berbicara pada ruang, maka kita akan membentuk ketiga titik ini dalam bentuk bangun ruang. Nah, kita bentuk balok seperti ini. Nah, kemudian vektor P itu yang mana? Vektor P ini berarti kita tarik garis lurus dari titik pangkal, yaitu titik O, ke titik P. Titik P-nya berapa? Titik P-nya itu 2,4,5. Yang mana? Titik P-nya itu di sebelah sini. Nah, jadi vektornya yang mana? Vektornya yang ini. Ya, ini yang disebut vektor P di sini. Pakai huruf kecil ya, pakai huruf kecil, vektor P. Kalau kita ingat, di notasi vektor yang di awal itu, penulisan seperti ini namanya vektor apa? Kita ingat lagi yang vektor pada bidang itu. Sama seperti vektor pada ruang, ini adalah vektor kolom. Kemudian untuk vektor barisnya bagaimana? Vektor barisnya ya seperti ini, 2,4,5. Ya, vektor baris. Kemudian untuk vektor basisnya ya seperti ini, 2i ditambah 4j ditambah 5k. Jadi kalau yang bidang itu hanya i dan j, kalau pada ruang i, j, dan k. Nah, tanda positif negatif di sini tergantung dari
Ini ya, ini kan tadi 2, 4, 5. Kalau negatif 2 ya sininya negatif. Kalau negatif 4 ya sininya negatif. Jadi menyesuaikan. Gitu. Setelah ini kita akan pelajari tentang vektor posisi. Oke, sudah kita pelajari mengenai cara menggambar vektor, untuk notasi vektor, kemudian vektor pada bidang dan vektor pada ruang. Setelah ini akan kita pelajari vektor posisi. Terima kasih.